Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang, yakni Adinul Islam. Dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Bapak Ismail Abdul Razak Zulkarnain SKOM MKOM, dan juga teman-teman dari Prodi Teknik Informatika kelas 2B yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait CMMI. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak materi keempat. Sebelum saya menjelaskan apa itu CMMI, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Andrian Rahmadani dengan nomor induk mahasiswa 225335799. Saya dari kelas Teknik Informatika 2B, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Baik, yang pertama adalah definisi dari CMMI. CMMI singkatan dari Capability Maturity Model Integration, yang merupakan sebuah model pendekatan yang digunakan untuk proses pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak yang dibuat oleh Software Engineering Institute atau SEI pada tahun 1989. CMMI sendiri merupakan pengembangan dari Capability Maturity Model atau yang sering disebut sebagai CMM. Untuk ciri dan karakteristik dari CMMI itu sendiri adalah dikutip dari jurnal.uinjkt.ac.id yang menjelaskan tentang penilaian kematangan proses pengembangan perangkat lunak menggunakan Capability Maturity Model Integration atau CMMI roadmaps. Ciri dan karakteristik CMMI yang dapat disimpulkan dari jurnal tersebut adalah yang pertama, meningkatkan kualitas produk. CMMI digunakan untuk meningkatkan kualitas produk perangkat lunak dengan fokus pada pengembangan yang tanpa cacat. Organisasi menggunakan CMMI untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses pengembangan mereka agar menghasilkan produk terbaik. Ciri dan karakteristik CMMI yang kedua adalah evaluasi tingkat kematangan. CMMI digunakan untuk menilai tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak dalam suatu organisasi. Ciri karakteristik CMMI yang ketiga adalah maturity level. CMMI menggunakan tingkat kematangan atau maturity levels untuk menggambarkan tingkat kematangan suatu organisasi. Ciri dan karakteristik CMMI yang keempat adalah CMMI roadmaps. Deskripsi tersebut juga menyebutkan penggunaan CMMI roadmap sebagai langkah berikutnya untuk mencapai maturity level atau ML3. Roadmaps CMMI memberikan panduan dan rekomendasi untuk meningkatkan proses pengembangan perangkat lunak. Ciri dan karakteristik yang kelima adalah analisis kematangan. Analisis kematangan atau maturity analysis merupakan bagian penting dalam CMMI. Analisis ini membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan dalam proses pengembangan mereka dan memberikan wawasan untuk perbaikan dan peningkatan. Untuk alur kerja dari CMMI, bisa dilihat tingkat kedewasaan suatu organisasi ditentukan oleh seberapa baik mereka memenuhi persyaratan untuk setiap area proses CMMI. Ada 5 tingkatan kedewasaan CMMI. Yang pertama, tahap awal.
Organisasi belum memiliki proses untuk area proses MMI. Mereka mungkin ad hoc atau menggunakan proses yang belum matang. Yang kedua adalah tahap dilakukan. Organisasi memiliki proses dasar untuk area proses CMMI. Mereka umumnya reaktif dan tidak merencanakan atau melacak pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah tahap dikelola. Organisasi memiliki proses terkelola untuk proses CMMI. Mereka merencanakan dan melacak pekerjaan mereka, dan mereka menggunakan data untuk membuat keputusan tentang perbaikan proses. Tingkat kedewasaan yang keempat adalah tahap ditetapkan. Organisasi memiliki proses yang ditetapkan untuk area proses MMI. Mereka memiliki dokumentasi tertulis untuk proses mereka, dan mereka menggunakan data untuk melacak kepatuhan dan mengukur kinerja. Tahap yang kelima adalah tahap mengoptimalkan. Organisasi terus meningkatkan prosesnya untuk area proses MMI. Mereka menggunakan data untuk mendorong keputusan tentang perbaikan proses, dan mereka terus berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka. Organisasi dapat mencapai beberapa tingkat kematangan CMMI untuk area proses CMMI yang berbeda. Misalnya, sebuah organisasi mungkin berada di tingkat terkelola untuk pengembangan perangkat lunak dan di tingkat yang ditetapkan untuk manajemen konfigurasi. Kemudian proses dari CMMI. Pada gilirannya, model CMMI mempertimbangkan 6 tingkat kemampuan yang dapat diukur untuk setiap proses. Yang pertama, kemampuan CMMI level 0 atau tidak lengkap. Itu dilakukan sebagian, satu atau lebih tujuan khusus dari area proses tidak terpenuhi. Yang kedua, kemampuan CMMI level 1 atau dilakukan. Ini adalah proses yang tidak lengkap, yang memenuhi semua tujuan khusus di area proses. Yang ketiga, kemampuan CMMI level 2 atau terkelola. Ini adalah proses yang dilakukan, yang memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses, sehingga proses dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan dan ditetapkan dalam kebijakan organisasi, memperkerjakan orang-orang terampil yang memiliki pengetahuan yang diperlukan, melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, dan pemantauan, mengendalikan dan meninjau proses. Yang keempat, kemampuan CMMI level 3 atau ditentukan. Ini adalah proses terkelola yang disesuaikan dari rangkaian proses standar organisasi menurut panduan penjahitnya, dan yang memberikan kontribusi produk, ukuran, dan lain-lain untuk peningkatan organisasi. Yang kelima, kemampuan CMMI level 4 atau dikelola secara kuantitatif. Ini adalah proses yang ditetapkan yang dikendalikan menggunakan teknik statistik. Yang keenam, kemampuan CMMI level 5 atau pengoptimalan. Ini adalah proses yang dikelola secara kuantitatif yang ditingkatkan melalui pemahaman kuantitatif tentang penyebab variasi yang umum pada proses tersebut. Tingkat kemampuan bersifat kumulatif. Area proses CMMI yang berbeda memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, sehingga suatu organisasi dapat berada pada tingkat kemampuan 2 untuk pengembangan perangkat lunak dan tingkat kemampuan 3 untuk manajemen konfigurasi. Yang terakhir, ada contoh CMMI pada pengembangan RPL. Salah satu contoh CMMI pada pengembangan RPL adalah audit pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Capability Maturity Model Integration Level 3 yang ada pada Jurnal Informatika Volume 7 Nomor 2 bulan September tahun 2020
pada halaman 148 sampai dengan halaman 155. Karya Arif Deswandi dan Barda Budaya. Di sini menjelaskan tentang bagaimana metode CMMI digunakan untuk proses audit pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Capability Maturity Model Integration level 3 ini. Pada jurnal ini, kita bisa mengambil kesimpulan yaitu yang pertama, dalam mengembangkan aplikasi, perlu dilakukan kontrol kualitas yang baik untuk menghasilkan aplikasi yang handal dan akurat. Kualitas tinggi perangkat lunak menjadi kebutuhan penting bagi organisasi. Untuk itu, Capability Maturity Model Integration atau CMMI level 3 menjadi metode yang digunakan untuk mengukur kualitas pengembangan aplikasi. Yang kedua, dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan studi dengan menggunakan buku dan jurnal terkait tema yang dipilih. Penelitian ini juga menggunakan metode SCAMPI atau Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement. Adalah metode penilaian yang terdiri dari 3 kelas. SCAMPIA adalah metode yang paling ketat. SCAMPIB kurang formal, dan SCAMPIC lebih fleksibel dan murah. Metode ini digunakan untuk mengukur kesiapan organisasi sebelum menerapkan CMMI. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengembangan perangkat lunak dengan menerapkan CMMI dan melakukan penelitian menggunakan metode SCAMPIC untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas proses pengembangan perangkat lunak dalam organisasi. Semua materi yang saya rangkum tadi merupakan referensi dari beberapa jurnal yang saya pilih atau pada sumber yang relevan. Bisa dilihat pada gambar berikut ini nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan melalui email tersebut atau bisa melalui WhatsApp. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.